Halo adik-adik semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan tentunya tetap semangat untuk mengikuti Bimbel Penabangsa hingga selesai. Nah, pada kali ini Kak Fani dan juga Kak Kamila akan mengajak nih adik-adik untuk mengenal lebih jauh tentang ASEAN. Boleh nih Kak di next buat PPT-nya. Oke, em, yang pertama kita bakal belajar tentang pengertian ASEAN. Nah, ASEAN ini ialah kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation atau juga dikenal dengan Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini merupakan organisasi kerjasama regional yang bergerak di bidang ekonomi dan geopolitik di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, organisasi ini didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, ada juga nih negara-negara pendiri ASEAN. Yang pertama itu ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Nah, tujuan pendirian dari ASEAN ini yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan budaya negara-negara anggotanya. Yang kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regional. Dan yang terakhir, meningkatkan kesempatan guna membahas perbedaan di antara anggota ASEAN secara damai. Nah, adapun alasan ASEAN dibentuk, pada awalnya ASEAN ini dimulai dari hasrat dalam menciptakan kawasan yang damai. Negara-negara penandatanganan Deklarasi Bangkok dalam menginginkan kerjasama untuk mencapai antara lain dalam hal pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial budaya, serta perdamaian dan stabilitas dalam suatu wadah yang dikenal dengan ASEAN. Nah, sehingga ASEAN ini mengusung semboyan yang berbunyi satu visi, satu identitas, dan satu komunitas. Kemudian, untuk saat ini ASEAN beranggotakan seluruh negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Dan beberapa tahun belakangan ini, ASEAN telah menjajaki perluasan anggota terhadap negara-negara yang berada di sekitar kawasan ASEAN, seperti Bangladesh, Papua Nugini, Palau, Republik Cina atau Taiwan, juga Timur Leste. ASEAN kini merupakan sokok guru dari politik luar negeri yang dianut oleh Indonesia, di mana dengan terciptanya kawasan wilayah Asia Tenggara yang stabil, damai, aman, kondusif, serta terjalinnya hubungan yang harmonis di antara negara-negara di kawasan tersebut, merupakan hal yang penting serta sebagai modal dasar dari pembangunan Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada peran Indonesia dalam ASEAN di berbagai bidang. Nah, kali ini Kakak akan menjelaskan 4 bidang saja, yaitu ada bidang politik, bidang pendidikan, ekonomi, dan juga sosial dan budaya. Selanjutnya. Nah, pertama kita masuk dulu nih ke peran Indonesia dalam ASEAN di bidang politik. Nah, jadi ada 5 ya adik-adik, yaitu meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. Lalu yang kedua, melaksanakan secara bertahap kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. Jadi di sini pemerintah akan membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung adanya kawasan perdagangan bebas ASEAN. Nah, selanjutnya itu ada bekerja sama menanggulangi narkotika dan obat terlarang. Lalu yang keempat, yaitu mengadakan perjanjian ekstradisi, yaitu perjanjian di mana melakukan penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di antara anggota ASEAN. Dan yang terakhir, di tengah maraknya violent extremism, dalam hal ini penyebaran paham ekstrim kekerasan dan aksi terorisme, peran Indonesia dalam ASEAN dan mitra wicara melalui ASEAN Convention on Counter-Terrorism atau disingkat dengan ACCT dan ASEAN Political and Security Community Blueprint atau disingkat dengan APCG 2027 sebagai landasan penting dalam membangun masyarakat ASEAN yang lebih aman dan stabil. Oke, kita masuk ke peran Indonesia dalam ASEAN di bidang pendidikan. Nah, jadi peran Indonesia yang pertama itu adalah
Indonesia merupakan anggota CIMEO dengan regional center atau institusi spesialis terbanyak di antara negara anggota lainnya. Nah, jadi regional center ini bergerak dalam berbagai program pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga budaya. Jadi, untuk sekadar informasi saja bahwa CIMEO ini merupakan organisasi pendidikan antar Asia Tenggara. Nah, lalu peran Indonesia selanjutnya di bidang pendidikan adalah pembentukan dan kerjasama dalam ASEAN Committee on Science and Technology atau ASEAN COST yang bertujuan memberikan dukungan bagi kegiatan riset serta pengembangan iptek dan inovasi nasional ASEAN atau Iptekin ASEAN. Nah, selanjutnya, Indonesia melalui berbagai inisiatifnya mengajak mahasiswa untuk berkontribusi terhadap pembangunan pilar masyarakat, politik keamanan ASEAN, serta bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan manfaat dari kemajuan pembangunan demi mewujudkan visi ASEAN, yaitu people center and people oriented. Dan yang terakhir, peran Indonesia di bidang pendidikan yaitu dalam hal ASEAN University Network atau AUN dengan peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi melalui kemampuan dan fasilitas untuk mencapai internasionalisasi perguruan tinggi. Oke, kita lihat ke peran Indonesia dalam ASEAN di bidang ekonomi. Nah, jadi Indonesia berperan dalam peningkatan UMKM atau kepanjangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah dalam penyerapan tenaga kerja, pengembangan sumber daya manusia atau SDM, jiwa kewirausahaan, dan pengembangan perusahaan dan produk di luar negeri. Lalu yang kedua, Indonesia berperan dalam pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, lalu yang ketiga ada biotrop juga mendampingi usaha masyarakat dan menjembatani distribusi pasar, penjualan diatur dengan menghubungkan petani dan pengumpul dengan kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Jadi biotrop ini adalah badan riset dan juga pengembangan produk di Bogor. Nah, lalu yang keempat, Indonesia turut mendorong peningkatan kerjasama ekonomi ASEAN dengan negara mitra strategis. Lalu yang kelima, Indonesia berperan dalam membangun daya saing Indonesia di ASEAN melalui pemberdayaan badan usaha milik desa. Lalu selanjutnya, Indonesia mengajak ASEAN untuk berperan penting dalam menghadapi revolusi industri 4.0 World Economic Forum on ASEAN di Hanoi agar generasi muda bersiap mengambil kesempatan dan menjawab tantangan menghadapi tantangan perkembangan teknologi. Oke, dan terakhir kita lihat peran Indonesia dalam ASEAN di bidang sosial dan budaya. Nah, jadi Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk melakukan peran atau kontribusi sebagai anggota ASEAN, terkhusus dalam menjaga hak anak dalam mekanisme di ASEAN dalam Child Protection System. Lalu yang kedua, Indonesia berperan dalam Komite for the ASEAN Socio-Cultural Community atau SOCA ke-25 di Singapura dalam membahas budaya perdamaian dan toleransi, target pilar penjaminan hak-hak penyandang disabilitas. Lalu selanjutnya, Indonesia berperan dalam ASEAN untuk membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya dengan memperhatikan kesetaraan gender. Lalu Indonesia berperan dalam ASEAN di sektor kebudayaan berkembang sejak dibentuknya subsidiary body dengan nama ASEAN Committee on Culture and Information atau ASEAN COCI yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama yang efektif di bidang kebudayaan dan penerangan dalam rangka meningkatkan saling pengertian atau mutual understanding dan kesetiakawanan di antara masyarakat ASEAN. Lalu, selanjutnya Indonesia berperan dalam berbagai kegiatan kerjasama kebudayaan dilakukan melalui penyelenggaraan workshop dan juga simposium di bidang seni dan budaya, ASEAN Culture Week, ASEAN Youth Camp, ASEAN Quiz, serta pertukaran kunjungan antar seniman di ASEAN. Lalu yang terakhir, Indonesia aktif berperan dalam ASEAN untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan polusi asap lintas batas di kawasan. Oke, boleh selanjutnya. Oke, karena materi sudah selesai, semoga materi yang tadi kakak-kakak sampaikan ke adik-adik dapat dipahami. Kemudian, kalau misalkan ada pertanyaan mengenai materi ASEAN, adik-adik dapat bertanya di grup WhatsApp. Oke, semangat buat kuis nanti. Ya. Oke.